Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, gimana kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat ya? Nggih, Oke, alhamdulillah. Yang penting sehat. nggih, amin. Karena puasa ini butuh kesehatan ya, Nggih. butuh kekuatan lahir dan batin ya. Dan banyak ujian yang kita hadapi ya. Iya, Pak. Oke, kita mungkin bincang-bincang sebentar ya Nggih. terkait dengan ya masih dalam lingkup Ramadan. Nah, ini saya kira Ramadan tetap produktif ya. Iya, Pak, soalnya kan Adik-adik mahasiswa ya, ngampus, Pak. iya harus tetap produktif, harus tetap belajar dengan semangat dan insya Allah COVID kita kan sudah. Kalau di daerah Anda juga sudah mulai. Oh, ya alhamdulillah. Terawih juga sudah mulai aktif. Baik, baik, ya, ya. Memang itu kita harapkan semuanya dan mudah-mudahan Ramadan ini senantiasa berkah untuk kita dan kita Amin. juga sehat. Oke, tema kita kali ini kan apa? Waktu mustajab, mustajab, waktu yang terkabul ya. Waktu Ramadan, waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan yang memiliki nilai apa? Doa kita supaya mudah terkabul gitu ya. Nah, dalam konteks itu mungkin pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa itu hadis yang sangat populer. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu ada satu hadis yang mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Artinya apa, Pak? Nah, itu Anda sudah pernah mendengar apa belum? Iya, kayak udah pernah. Sudah pernah ya. Itu hadis sangat populer dan ya itu artinya bahwa ketika Ramadan itu datang, Allah itu akan membuka pintu-pintu surga dan mengunci pintu-pintu neraka. Kemudian membelenggu. Nah, kalau orang Jawa mengatakan nyencang, dirantai kakinya, sehingga kaki tangannya dirantai, sehingga tidak bisa menggoda orang-orang beriman, orang-orang Muslim yang taat, orang soleh dan lain sebagainya. Nah, ini seringkali kita pahami secara letterlek, tapi sebenarnya ada makna di dalamnya, makna yang saya kira sangat penting untuk kita pahami. Kira-kira apa? Menurut Anda misalnya Allah akan membuka pintu surga. Pintu surga itu selalu terbuka pada saat Ramadan ini. Ya. Hanya Ramadan saja. Nah, karena dianggap sebagai hari yang paling istimewa. Itu apa artinya kira-kira menurut Anda? Mungkin kalau menurut saya mungkin ini momentum, Pak, untuk umat Islam menambah amal ibadahnya. Ya, boleh. Boleh. Kalau Anda pintu surga senantiasa terbuka, lebar. Jadi siapapun boleh masuk. Nah, gitu kan? Iya, boleh masuk. Kemudian yang kedua adalah pintu-pintu itu pintu neraka itu tertutup rapat, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa maksudnya? Berarti diampuni dosanya ketika Ramadan atau Mungkin ini, Pak? Gimana? Semisal pas Ramadan itu kita yang mau minta sesuatu itu jadi lebih mustajab gitu. Ya, boleh. Gitu, Pak? Itu artinya bahwa seluruh aktivitas kita di bulan Ramadan, apapun keinginan kita, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dijanjikan terkabul. Maka kesempatan ini menjadi kesempatan emas, kesempatan baik. Maka ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Ya, tidak seperti ibadah-ibadah di bulan biasa. Nah, menurut para ulama ada 3 waktu yang dianggap sebagai tempat yang paling mustajab selama bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah waktu saat sahur. Oh, sahur. Sahur. Karena apa? Sahur itu kan dilaksanakan sepertiga malam. Oh, iya. Ya, sepertiga malam waktunya. Ya.
sulusul lailil akhir. Nah, gitu ya. Siapa yang mau meminta, ya tentu meminta kebaikan, maka Allah akan mengabulkan. Siapa yang melakukan minta untuk diampuni dosanya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya. Dan apapun itu bisa Anda lakukan, apalagi sebagai pelajar. Ini keinginannya kan banyak ya, sebagai mahasiswa itu ya. Apa yang diinginkan apa kira-kira? Mau minta jodoh yang cantik gitu. Minta jodoh yang cantik, yang solehah tentunya ya, yang cantik lahir batin. Nah itu saya kira cita-cita mahasiswa saya dulu juga begitu. Nah, maka pada saat ini boleh meminta ya. Tapi Anda harus bangun sahur karena sahur itu dianggap waktu yang paling mulia. Kalau di hari-hari biasa itu sepertiga malam juga dianggap sebagai waktu yang paling baik. Di saat yang lainnya tidur, Anda kemudian menghadap pada Allah untuk meminta sesuatu. Yang kedua, waktu yang dianggap mustajab adalah waktu berbuka. Nah, waktu berbuka itu dianggap sebagai waktu yang paling mustajab di bulan Ramadan. Ya, maka ketika waktu berbuka itu kita harus ada doa gitu kan. Allahumma sebelum tahu nggak apa doanya sebelum berbuka? Kalau saya cuma Bismillah gitu langsung makan. Bismillah itu ada doa khusus. Anda hafal? Yang Allahumma lakasumtu itu. Nah, Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu. Birahmatika ya arhamar rahimin, itu yang paling pendek gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu mustajab. Ya ketika berpuasa ini. Nah, ketika berpuasa ini seluruh aktivitas kita, seluruh space, waktu yang kita miliki itu sebagai waktu yang mustajabah. Maka jangan sia-siakan gitu ya. Berarti pas waktu puasa satu hari ini Anda iya. Nah, di samping dua hal itu. Nah, ini para ulama itu memberikan kriteria yang luar biasa itu tadi gitu ya. Tentu doa yang kita harapkan adalah doa yang baik. Maka ada 3 perkara yang dianggap doanya tidak akan tertolak. Salah satu la turaddu da'watuhum. Kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang puasa selama sehari penuh sampai datangnya berbuka. Nah, itu doanya terlalu dikabur. Yang kedua adalah wal imamul adil. Imam yang adil itu juga dianggap sebagai doanya terkabul. Imam yang adil itu ya pemimpin yang adil yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang amanah, fatonah, tabligh, gitu ya. Nah, itu saya kira itu menjadi pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah wa da'watul mazlum, adalah dakwanya orang-orang yang teraniaya. Nah, orang-orang teraniaya bisa teraniaya secara fisik, bisa teraniaya secara ekonomi, bisa teraniaya secara psikis. Nah, gitu. Saya kira itu doa yang mustajab, doa yang terkabul. Pak, kalau ini Pak, kita kan ini tuh, misal waktu itu sudah mustajab, terus kita berdoanya itu yang aneh-aneh gitu Pak. Aneh-aneh, contohnya? Anehnya itu yang nyimpang sama agama gitu. Loh, ya nggak boleh. Ya, juga nggak boleh. itu apa? Tidak boleh. Doa itu harus berdoa dengan cara yang baik. Kemudian materinya juga baik, tujuannya juga baik. Nah, niatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dibandingkan perbuatannya. Misalnya Anda berniat, kemudian ketika itu tertidur berniat baik kepada orang ya, atau ingin membantu orang lain, kemudian secara tidak tahu ketiduran, maka niat Anda sudah dianggap ibadah, amal ibadah, begitu ya. Nah, kalau kemudian sebaliknya, kalau Anda niat berbuat jelek, kemudian Anda tidak melakukan, tetap maka Anda akan mendapatkan nilai kejelekan di hadapan Allah karena Anda sudah melakukan niat. Gitu ya. Maka hati-hati, niat itu betul-betul ditata supaya baik sesuai dengan tujuan apa yang kita harapkan dan Allah juga meridhoinya. Berarti kalau niatnya buruk pas Ramadan gitu, Oh, tambah tikel. Buruknya tambah tikel. Iya, berkali-kali. Sebaliknya,
Betul. Maka kemudian kita berniat baik, kemudian kita lakukan dengan cara yang baik, tujuannya baik, maka itu nanti akan berlipat ganda. Bahkan orang tidur aja itu katanya ibadah. Naumuso ini ibadatun. Tidurnya orang puasa itu merupakan ibadah. Ini kan luar biasa. Ya, dalam kata lain bulan Ramadan ini adalah bulan bonus untuk umat muslim yang mau menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, ternyata bonus dari Allah bulan Ramadan itu diikuti oleh orang yang lain gitu kan. Mal-mal itu sekarang bonusnya luar biasa. Bonus bulan Ramadan 50% sampai 70%. Nah, potongan harga itu luar biasa. Bonusnya Allah wa futihatil jannah. Nah, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka dikunci. Itu artinya bahwa kita adalah diberi keleluasaan, kebebasan sebanyak mungkin untuk beribadah kepada Allah yang nantinya pahalanya juga dimiliki Anda sendiri. As-saumuli wa ana ajzibi, kata Rasulullah di dalam hadis qudsinya itu ya. Puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya sendiri kata Allah yang akan membalas itu. Jadi itu hak prerogatif Tuhan, Dia yang pegang, beliau Allah yang pegang itu. Nah, itu luar biasa. Nah, jangan sia-siakan. Mumpung kita masih muda, diberi panjang umur, kita cari tempat-tempat, kita manfaatkan pada bulan Ramadan ini sebagai momen yang baik dalam rangka untuk memohon kepada Allah ya. Apalagi masih muda ini ya, saya kira masih banyak. Ini mintanya yang putih, yang tinggi, yang Cuti tinggi, cantik, yang soleha, oh luar biasa lahir batin. Nah, gitu ya, itu. Mungkin Prof mau tanya, apakah ada adab tertentu untuk berdoa ketika Ramadan? Ada adab. Tentu tidak hanya terbatas pada Ramadan, ya. Maka ada satu kisah yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham, seorang waliullah. Anda pernah mendengar itu? Ibrahim bin Adham ini adalah orang yang hidup di tanah Al-Balkh ya. Al-Balkh itu tanah Iran, ya dulu disebut juga Khorasan ya. Ada Iran yang sekarang Iran ya. Nah, itu pernah berjalan-jalan di pasar. Pernah berjalan-jalan di pasar itu kemudian ditanya, "Wahai Syekh, saya ini tiap malam, tiap saat berdoa tetapi tidak dikabulkan," katanya. Nah, kata Ibrahim bin Adham, ada 10 perkara sebenarnya. 10 perkara yang menghalangi itu. Di antaranya adalah Anda mengaku berpegang pada sunnah Nabi, tetapi Anda tidak pernah menjalankan sunnah Nabi itu sendiri. Nah, itu yang kemudian dianggap menghalangi doa. Itu ada 10. Ada 10 perkara. Nah, ke-9 yang lainnya nanti pada episode berikutnya insya Allah itu. Karena waktu kita terbatas. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang pertama yang nantinya akan dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.